Lucy. Bernyanyi karaoke di dalam villa. Ikan arwana perut di kolam. Kataku Dashan. Gu Yun-sung, ketua grup Gu. Sas rahasiaku. Sialan. Sungguh sosok yang luar biasa. Tolong aku. Kamu menyelamatkanku. Sudah sepantasnya aku memberimu kompensasi. Bagaimana kalau begini? Kamu bisa menandatangani untuk jumlah berapapun. Itu. Aku Lucy menjual keahlianku bukan tubuhku. Simpan saja untuk mengobati Alzheimermu. Selamat, Anda akan menjadi seorang ibu. Apa? Konfirmasi kehamilan. Tapi aku baru tadi malam. Bagaimana ini mungkin? Sudahkah kamu mengetahuinya? Cepat katakan padaku. Dia hamil 4,5 minggu. Asisten Lee. DNA menunjukkan anak itu adalah milik Anda. Ini. Bagaimana ini mungkin? Segera temukan dia. Bawa dia ke rumah sakit. Aku ingin secara pribadi mengawasinya menjalani pemeriksaan. Gu Yun, saudara perempuan Gu Yun-sung. Kamu mau ada apa? Kamu terlihat tidak senang. Sungu nona muda tertua keluarga Su. Yanyan, kakakmu akan menjadi seorang ayah. Itu luar biasa. Ibu anak itu adalah seorang penjual kecil yang menjual paneku. Apa? Dikonfirmasi tidak ada kesalahan.
Masa kehamilan. 4,5 minggu. Apa? Ibu, lihat aku membuat tanda hati kecil. Berhenti main-main. Jika orang lain tahu bahwa ibu sedang mengandung bayi super, mereka akan menangkap ibu untuk penelitian. Dokter. Mesin ini barusan. Apakah rusak? Ini baru saja diimpor. Kakak jangan tertipu olehnya. Minggu lalu dia memindahkan batu bata di lokasi konstruksi. Dia membagikan iklan infertilitas kemarin lusa. Dia juga memiliki ratusan ribu utang di luar. Dia jelas bukan orang yang baik. Dia hanyalah pembohong. Apa yang kamu lihat? Aku mengandalkan kedua tangan dan kedua kakiku sendiri. Mencari uang melalui kemampuanku sendiri. Bagaimana aku bukan orang yang bermartabat? Bagaimana aku seorang pembohong? Kau sedang berbohong sekarang. Anak itu sama sekali bukan milik kakakku. Ketua Gu, hasil DNA sudah keluar. Konfirmasi hubungan darah. Bagaimana ini mungkin? Pasti ada kesalahan di suatu tempat. Tidak ada kesalahan. Saya pribadi mengawasi setiap langkah prosesnya. Tidak mungkin ada kesalahan. Aku sudah mencoba segalanya tetapi masih belum menikah dengan keluargaku. Namun wanita ini berhasil lebih dulu. Kalian semua silakan berdebat. Aku akan mendirikan lapakku. Jika kau pergi, jangan pernah kembali. Keluarga Gu kami sama sekali tidak akan pernah menerimamu. Panekuk lezat dan terjangkau. Bos, beri saya panekuk. Tambahkan sosis, tambahkan telur tanpa daun bawang. Baiklah, Ibu, aku juga sangat lapar. jadilah anak baik, tunggu ibu selesai menggoreng yang ini. Lalu ibu akan menggorengkan satu untukmu. Hanya makan panekuk. Bagaimana itu bisa cukup bagiku untuk memolah tubuh abadi? Aku masih perlu mencari bantuan eksternal. Lihat aku menjangkau nenek buyut dari jarak 1000 li. Rasakan itu. Mohon Bodhisattva berkati keluarga Guku, agar keturunan kami berlipat ganda. Nyonya tuaku nenek Bu Yunso. Dan biarkan Yunseo cepat temukan aku 7 menantu perempuan, dan melahirkan cicit perempuan. Nenek buyut, aku sangat lapar. Tolong cepat datang dan jemput ibu dan aku untuk pulang. Aku punya cicit perempuan. Kepala pelayan. Bodhisattva telah menampakkan diri. Terima kasih Bodhisattva. Keluarga kita akhirnya punya pewaris perempuan kecil. Siapkan mobilnya. Cicit perempuanku berkata, dia ingin makan budaya jumps over virtual. Ya, Biarku beritahu, panekuk yang ibu buat benar-benar tak tertandingi di dunia. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Ibu, kita akan makan budiam melompati tembok. Jangan makan panekuk. 7 menantu yang baik. Mengapa tanganmu lebih dingin daripada beruang kutu? Cepat dan hangatkan tanganmu. Ya, Nyalakan pemanas AC hingga maksimal. nyonya besar ini. Aku. Lihat betapa menakjubkannya cicit perempuanku. sayang. Jangan nakal. Permintaanmu adalah perintahku, ibu. Ayo minum air panas. Cicit perempuanku berpikir itu terlalu lusuh. Cepat bawakan aku sarang walet darah 82 itu. 7 menantu yang baik. Ya, Minumlah. Nanti setelah kita sampai di rumah, kita akan menutrisi diri kita dengan benar lagi. Cucu cicitku sudah memesan hidangan. Selamat datang kembali, nyonya muda. selamat datang kembali Nyonya Muda.
Bajingan ini sama sekali bukan anggota keluargaku. Ayah nenek buyut. Lihat tanda tangan inspektur. Ini adalah sampel yang mereka tukar. Setelah menyuap direktur. Gu Yunyan. Omong kosong. Mencoba menipu orang dengan laporan palsu. Apakah kau pikir wanita tua ini buta? Wajah gadis ini seperti piring prak, cocok untuk rumah dan keluarga yang baik. Jelas dia milik keluarga Guku, 7 menantu yang sangat baik. Tarik mereka menjauh dariku. Jangan menghalangi jalan cucu menantuku. Kakak nenek. Jelas aku yang termasuk keluarga Gu. Bagaimana mereka tahu bahwa ini adalah laporan palsu? Sajikan hidangannya. Ya. Nyonya besar tuan muda. Nyonya muda sudah kembali. Cepat sajikan hidangannya. Sayang, kamu memesan semua ini. Ya ibu, mari kita mulai makan dengan cepat. Aku kelaparan setengah mati. Tapi tinta cumi ini dicampur dengan daun mint ikan apaan itu? Ini adalah makanan penting untuk motivasiku. Ibu tahan sebentar saja. Buka mulutmu dan biarkan mereka masuk. Aku akan menangkap mereka di dalam perutmu. Mengapa aku merasa ada yang tidak beres? Cucu menantuku yang baik, berhentilah melamun dan makanlah dengan cepat. Apakah kau hantu kelaparan yang berinkarnasi? Bisakah kau menghabiskan makanan sebanyak itu? Lihat yang mulia abadi ini, lampiaskan sedikit kemarahan. Jika aku tidak memberimu pelajaran yang baik. Hentikan. Kita lihat saja, apakah kau berani melakukannya lagi di masa depan. Tidak menghormati cucu menantuku. Yauga. Setelah perbuatan itu selesai, aku akan membayar 10 kali lipat jumlahnya. Setuju. Sayang, ibu tidak menyangka kamu begitu kuat. Kamu tidak hanya bisa mengirimkan suara sejauh 1000 li, kamu juga bisa mengambil benda dari jarak jauh. Bagiku hal-hal ini, semuanya adalah masalah sepele. Aku yang mulia abadi, tak terbatas. Kalau begitu bisakah kamu meramal? Jika kamu bisa meramal. Besok, bagaimana kalau kita mendirikan lapak dan meramal untuk orang-orang? Pertama itu bisa meningkatkan pendapatan ibu. Bagaimanapun mengandalkan menjual Jianbing untuk melunasi utang. Ibu masih sedikit tertekan. Kedua, kita juga bisa membantu orang, menghabiskan uang untuk menghindari bencana. Tidak masalah, selama ibu tidak membuatku makan Jianbing sepanjang hari lagi. Itu tidak akan terjadi. Itu nenek memintaku datang dan menjagamu. Aku tidak perlu diurus. Kamu boleh pergi. Itu. Aku akan tidur di lantai. Kamu tidur nyenyak di ranjang.
Ramalan-ramalan. Tidak dipungut biaya jika tidak akurat. Ramalan. Suamiku belum pulang selama 3 hari. Aku juga tidak bisa menghubunginya lewat telepon. Tolong beritahu aku, di mana dia sekarang. Dia ada di kamar 304 Taman Yujing. Dia ada di kamar 304 Taman Yujing. Bersama gundiknya. Bersama selingkuhannya. Bajingan itu. Berikan. Ini buruk. Sepertinya akan ada pertempuran sengit lagi. Wanita cantik. Golden Retriever besarmu saat ini berada di Jalan Emas Wanda. Meminta sosis panggang kepada seorang wanita muda. Aku menemukan Zongzi. Dia baru saja makan sosis bakar dari seseorang. Sungguh perhitungan yang luar biasa. Bantu aku menghitung sesuatu. Tolong bantu aku meramal nasib. Satu persatu. Bantu aku menghitung. Kapan aku bisa menjadi kaya? Bantu saya hitung kapan saya bisa mendapatkan pacar. Hitung kapan saya bisa mendapatkan promosi. Siapa yang mengizinkanmu meramal di sini? Sudahkah kamu membayar uang keamanan? Biaya perlindungan apa? Biar ku beritahu. Jangan cari masalah. Aku tidak mudah diajak main-main. Saya ingin lihat. Bagaimana kamu tidak mudah diganggu? Dasar wanita celaka jangan tidak tahu berterima kasih. Serang dia. Kamu berani menyentuh orangku. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kamu berani menyentuh orangku. Tuan Gu. Tuan Gu, ampuni hidup saya. Saya tidak tahu dia milik Anda. Jadi kamu bisa menindas semua orang lain. Aku akan memukulmu sampai mati. Kamu pengganggu pengecut yang memangsa, yang lemah. Biar aku yang melakukannya, jangan sampai tanganmu terluka. Bawa mereka ke samping. Beri mereka pelajaran yang bagus. Jangan ganggu istriku mendirikan lapaknya. Tuan Gu, mohon berbelas kasihan. Tuan Gu, belas kasihan. Apakah tanganmu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Jika kamu butuh uang, mengapa kamu tidak datang padaku? Apakah kamu beralih profesi menjadi peramal? Menerima bantuan membuat seseorang menjadi lembut bicara. Menerima hadiah membuat seseorang berutang budi. Cek ketua tertentu. Aku tidak bisa menerimanya. Karena kamu tidak mau uang. Kalau begitu ambil kartu hitam ini. Kredit tak terbatas, gesek sesukamu. Kamu bisa membeli apapun yang kamu mau. Jangan keluar untuk mendirikan lapak lagi. Apakah kamu mengatakan aku mempermalukanmu? Aku tidak. Aku hanya khawatir tentang keselamatanmu. Jika aku tidak datang tepat waktu hari ini, bagaimana kamu bisa melawan ketiga pria besar itu sendirian? Jadi kamu peduli padaku. Sayang, apakah ayahmu salah minum obat? Mengapa aku merasa hari ini wajahnya tidak masam lagi? Ayah tidak salah minum obat. Tapi detak jantungnya saat ini adalah 130 denyut per menit, dan dia sedang panas. Ibu, ini adalah tanda jatuh cinta tahu. Lucy, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Ayah, cepat pikirkan solusi. Kakak Hyunjo akan direbut oleh wanita lain. Sepertinya kita perlu mengundang Guru Miao untuk turun tangan. Nyonya besar. Nyonya muda pergi mendirikan warung lagi. Mengapa dia harus mendirikan kios? Bukankah itu karena dia butuh uang? Anak yang baik sekali. Patuh, bijaksana, dan pekerja keras. Tidak dapat diterima
Karena dia sekarang adalah cucu menantu keluarga Guku. Aku tidak bisa membiarkannya menderita kesulitan lagi. Siapkan mobilnya. Aku akan mengajak cucu menantuku berbelanja. Ya, The film was translated and narrated by M Media. Nenek, aku sudah punya kartu hitam. Aku bisa membeli apapun yang kubutuhkan sendiri. Kamu tidak perlu mengeluarkan uang. Bagaimana itu sama? Simpan kartunya baik-baik. Lihat apa yang perlu kau beli hari ini. Nenek yang akan membayar. Go itu. Cucu menantu. Ya, Pilihlah dengan bebas. Bahkan jika kau menambil seluruh mal, bulan, nenek mampu membelinya. Ayo pergi. Nenek, bukankah ini tidak pantas? Apa yang tidak pantas tentang itu? Kau sudah punya anak. Berapa lama lagi kau akan menunggu? Cepatlah. Cucu cicitku perlu menyaksikan lamaran itu. Akankah dia menerima lamaran yang terburu-buru seperti ini? dia tidak benar-benar akan melamarkan. Cepat pulang. Ada apa? Kakek sakit kritis. Pulanglah dulu. Tuan tuaku. Nenek. Ini semua salah si pembawa sial itu. Sejak dia datang ke rumah kita, semangat kakek semakin memburuk dari hari ke hari. Gu Yunyan. Kamu membuat masalah setiap hari. Membuat keluarga gelisah. Sekarang kakek jatuh sakit karena marah. Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Bahkan kau memihaknya. Bisakah keluarga ini masih mentolerirku? Lebih baik aku kabur dari rumah. Cukup. Sudahkah kau mengundang Guru Miao? Aku baru saja menelpon kakak Momo. Mereka akan segera tiba di sini. Sayang, ada apa? Ibu, kamar tatak buyut memiliki terlalu banyak di busuk. Lihat di bawah kasur. Ada apa di sana? Itu adalah batu jiwa darah alam iblis. Ibu pegang ini. Aku akan menggunakan embrio bawaanku untuk memurnikannya sekarang juga. Apa yang kamu lakukan pada kakek Gu? Ayasu. Tuan Yao. Wanita ini membawa aura iblis langit. Dia harus segera diusir. Secepat perintah. Beraninya kau menodai yang mulia abadi ini. Lihat saja yang mulia abadi ini. Jika aku tidak memberimu pelajaran yang setimpal. Guru. Kamu mencoba mengusir Ron dari wanita hamil. Kamu tidak akan mengerti. Tuan Miao, apakah Anda gila? Siapakah dia? Sehingga mampu memurnikan batu jiwa darah. Itu hanya batu iblis kecil. Sebentar lagi aku akan memurnikan semua batu iblis yang kau pasang. Iblis langit yang baru saja melarikan diri di ruangan itu telah saya bunuh. Semuanya silakan lihat. Detak jantung Tuan Besar telah kembali normal.
Dia hanya perlu istirahat beberapa hari, dan dia akan bangun. Lalu, kapan dia bisa bangun dari tempat tidur dan bergerak? Itu mungkin cukup sulit. Kecuali Kecuali apa? Kecuali ada peristiwa keberuntungan dalam keluarga. Temukan sepasang orang yang elemennya logam dan tanah untuk bersatu. Untuk menolak nasib burung dengan sukacita. Tuan Besar akan segera sadar kembali dan memulihkan kesehatannya. The film was translated Di and ruangan ini, narrated kebetulan by ada M. pasangan yang belum menikah, yang elemennya adalah logam dan tanah. Siapa? Mereka tidak lain adalah Tuan Muda Gu Yunshou dan Nona Sumo. Guru, apakah dia bukan elemen bumi? Gadis ini termasuk elemen api. Tanah menghasilkan logam tapi api mengalahkannya. Gadis ini adalah bencana terbesar bagi Tuan Muda Gue. Nenek. Teori 5 elemen, pada dasarnya tidak memiliki dasar faktual. Gagasan pernikahan pembawa keberuntungan itu tidak masuk akal. Jangan mudah mempercayai hal-hal ini. Bajingan tua ini. Beraninya dia mencoba memisahkan ayah dan ibuku. Ayah benar. Nenek buyut. Ibuku bisa segera membuat kakak buyut bangun. Jangan dengarkan omong kosong pendeta tua ini. Baiklah. Nenek, cepat hancurkan ukiran gading dewa panjang umur itu. Omong kosong. Aku secara khusus meminta guru untuk mendapatkan itu dari Ola Tathagata di wilayah barat. Dengan melakukan ini, apa niatmu? Wanita ini baru saja dirasuki oleh iblis langit. Selain itu, nasibnya bertentangan dengan keluarga gue. Nyonya tua, jika Anda mendengarkan perkataannya, Anda tidak hanya akan gagal menyelamatkan Tuan Tua. Keluarga gue ini mungkin juga mendekati akhir keberuntungannya. Nenek jangan dengarkan dia. Justru karena dia datang, kakek menjadi seperti ini. Dia sedang mencoba membunuh kakak sekarang. Nenek buyut. Nenek harus percaya ibu. Nenek tolong percayalah padaku. Nenek. Tolong coba saja. Cepat, ambil ukiran gading dewa panjang umur yang dikirim oleh keluarga Su dan hancurkan. Bajingan tua ini masih belum menyerah. Ibu sedang memasang formasi Bagua. Kakek, Orang tua, Apa sebenarnya yang kamu lakukan pada Tuan Tua? Mengapa dia terlihat seperti kondisinya tiba-tiba memburuk? 7 menantuku tersayang. Apa yang terjadi pada kakekmu? Kakek bagaimana kondisinya? ini bukan apa-apa. Kakek hanya menderita invasi parah energi jahat. Begitu dia memuntahkan seteguk darah yang rusak ini, dia akan baik-baik saja. Omong kosong belaka. Anda baru saja merusak energi vital Tuan Tua, hampir mengirimnya menuju kematian. Dan Anda masih berani berdiri di sini, menyombongkan diri tanpa malu. Guru tolong cepat selamatkan Tuan Tua kami. Pertama usir dia. Jika tidak bahkan saya tidak akan berdaya untuk membantu. Kakak buyut cepat bangun. Jika kakek tidak segera bangun, ibu dan aku akan diusir. Tunggu sebentar lagi. Kakek akan segera bangun. Apakah kau mencoba untuk merasa lega hanya setelah melihat kakek meninggal? Para penjaga ikat dia untukku. Kunci dia di halaman belakang. Jika sesuatu terjadi pada kakek, jika dia mengalami kemalangan, dia akan membayarnya dengan nyawanya. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kakak, dia sudah menyakiti kakek separah ini. Mengapa kau masih melindunginya? Benar kakak Yunjol, jangan tertipu oleh wanita yang tidak jelas asal-usulnya ini. Jika kakek Gu menderita kemalangan, apa yang akan kita lakukan? Siapa di antara kalian yang mengutuk saya agar menderita kemalangan? Kakek. Kakek, kau baik-baik saja. Yunso, kau telah membawa seorang cucu menantu yang luar biasa ke dalam keluarga kita. Tuan Tua Anda akhirnya bangun. Ini semua berkat kekuatan magis Guru Miao yang tak terbatas. Tuan Tua. Sudah cukup. Jangan berpikir, saya tidak tahu apa yang sedang kau coba lakukan.
Jika bukan karena fakta bahwa kedua keluarga kita adalah teman turun-temurun, saya sudah menyuruh seseorang mengusirmu sejak lama. Kau di sini masih mencoba mengklaim kredit secara palsu atas pencapaian cucu menantu saya. Paman gue, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Ini semua ulah pembohong ini. Dia yang mencetuskan semua ide. Dia bilang dia adalah dokter dewa yang tak tertandingi. Itulah mengapa aku membawanya ke sini, untuk mengobati penyakitmu. Ketua Su, Anda yang meminta saya untuk merapal mantra untuk menjebak tuan tua itu. Saya bahkan mengorbankan batu jiwa darah yang saya kembangkan selama bertahun-tahun. Sekarang setelah Anda melihat skema itu terbongkar, Anda menendang saya saat saya jatuh. Bukankah itu keterlaluan? Cukup para penyadar, usir mereka. Baru saja melawan bajingan tua itu, mengonsumsi banyak kekuatan sihirku. Aku harus pergi menyepi dan berkultivasi sebentar dulu untuk memulihkan energiku. Cucu menantuku yang baik. Lucy, Ada apa? tidak ada waktu, siapkan mobil. Apa pergi ke rumah sakit lagi? Tidak. Aku baik-baik saja, turunkan aku. Beristirahat di rumah, sudah cukup. Kamu, Cucu menantuku yang baik. Apakah kau benar-benar baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Nenek. Hanya perlu beberapa hari istirahat di rumah, sudah cukup. Cepat turunkan aku. Karena memang begitu, mulai sekarang biarkan dia pergi beristirahat di rumah bangsawan tempat saya biasa tinggal. Apa, kakek? Itu dibangun khusus untukmu dan Nenek. Mulai hari ini, tempat itu milik cucu menantu saya dan cicit saya. Jangan berani-berani mengganggu mereka. Rumah bangsawan ini besar sekali. Kakak benar-benar memberikannya padaku. tentu saja kakek selalu menepati janjinya. Lalu, jika aku mengubah ini menjadi panti asuhan, berapa banyak anak yang bisa ditampungnya? Awalnya wanita itu hanya dibawa masuk ke keluarga Gu. Sekarang lihat. Dia dan kakak Yunjo akan pergi ke Puri untuk berbulan madu. Yunjo dan dia tidak memiliki dasar emosional. Dia hanya dihargai karena anak itu. Ketika saatnya tiba, yang harus kita lakukan hanyalah menyingkirkan anak di perutnya. Dan Yunjo akan tetap menjadi milikmu, bukan? Lucy, mari kita lihat bagaimana kamu bersembunyi kali ini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Cepat panggil Dr. Wan. Baiklah, Cucu kesayanganku. Apakah kau baik-baik saja? Nenek. Sakit. Yunyan, apa yang terjadi padamu? Cepat bangun. Jangan pindahkan dia. Tunggu, dokter. Dr. Wang, cepat periksa cucu saya. Apakah dia menderita luka serius akibat jatuh? Pasang gips padanya. Nora, kondisi Anda tidak terlalu baik. Anda mungkin membutuhkan 3 bulan. 3 bulan. Bagaimana? Kenapa aku tidak melihatmu sehari saja, dan kamu terlihat seperti ini? Apa kamu pergi memprovokasi Lucy lagi? Siapa yang memprovokasikannya? Aku peringatkan kamu. Kamu sebaiknya bersikap baik. Kalau tidak, aku tidak akan mengizinkanmu datang ke kediaman ini lagi. Aku tahu. Mengapa kamu begitu galak? Yanyan. Yanyan, mengapa kamu seperti ini? Bagaimana situasi jalan itu sekarang? Dia terlalu lisik dan penuh tipu daya. Pagi ini dia berpura-pura jatuh di kamar tidur, yang membuatku bergegas menghampiri dengan gembira. Dan aku terpeleset minyak. Akibatnya aku jatuh dan berakhir seperti ini. Benar-benar bodoh. Kamu bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil ini dengan baik. Baiklah, jangan marah. Aku akan membantumu memberinya pelajaran yang setimpal.
Kamu taburkan ini di tempat tidurnya. Itu akan membuatnya gatal sampai mati nanti. Apa ini? Sangat kuat. Ibu, selamat kau meniupkan napas sekarang. The Itu film bisa was mencapai kekuatan translated angin tingkat and kabupaten. narrated by M. Apakah Media. kau siap? Gatal sekali. Kak Momo, aku mati karena gatal. Apakah kamu baik-baik saja? Kak Momo, Lucy, tunggu saja. Bayar kembali uangnya, bayar kembali uangnya. Bayar kembali uangnya, bayar kembali uangnya. Bayar kembali uangnya. Lucy bayar kembali uangnya. Lucy bayar kembali uangnya. Bayar kembali uangnya, bayar kembali uangnya. Bayar kembali uangnya, bayar kembali uangnya. Kenapa kamu ada di sini? Tentu saja kami datang untuk menagih pembayaran. Nenekmu sakit. Kapan kamu berencana membayar kembali uang yang kamu pinjam dari kami? Anda sendiri tinggal di rumah sebesar ini. Namun Anda berutang puluhan ribu yuan kepada kami. Apa maksud Anda dengan itu? Seharusnya nenek tidak menjemputmu sejak awal. Benar-benar tidak berperasaan. Tepat sekali. Bukankah kita sepakat untuk jangka waktu 2 tahun? Ketika saatnya tiba, aku akan membayar kembali pokok dan bunganya padamu. Tidak mungkin, sama sekali tidak. Jika kamu tidak membayarnya kembali, kami akan merobohkan rumah lamamu. Beraninya kamu, lihat saja apakah kami berani atau tidak. Lucy dengan kerabat miskin ini di sekitar. Jangan pernah berpikir untuk menjalani hidup yang damai. Aku ingin lihat siapa yang berani. Ini adalah surat utang yang ditandatangani. Semua utang termasuk pokok dan bunga sudah dilunasi kepadamu sepenuhnya, tidak kurang 1 sen pun. Beraninya kamu masih datang ke sini menuntut uang dari istriku. Apal? Apa kamu mencoba memeras uang? Telepon pengacara Slow. Kita akan menuntut mereka semua. Tunggu, jangan telepon. Aku ingat sekarang. Kami salah. Kami pergi sekarang juga. Pergi sekarang juga. Mengapa mereka melarikan diri? Orang-orang tak berguna ini. Kamu membayarnya kembali untukku. Bukankah aku memberimu kartu hitam? Kenapa kamu tidak menggunakannya? Totalnya 500.000. Ketika aku sudah menabung cukup, aku akan membayarmu kembali saat itu. Kenapa dia tidak mau menggunakan uangku? Nyonya muda mungkin ingin menjadi wanita yang mandiri dan mengandalkan diri sendiri. Seorang wanita yang mandiri dan mengandalkan diri sendiri. Bos, beri aku Jianbing. Baiklah. Untungnya mereka tidak menyentuh apapun di kamar nenek. Kalau tidak, jika nenek melihatnya dari surga, dia akan khawatir. Kak Lucy, kenapa kamu ada di sini? Aku sering bermain di sekitar sini. Bukankah itu kakakku? Lucy, tunggu saja untuk dikejar anjing liar nanti. Yang akan dikejar nanti adalah kau tahu. Tidak, aku tidak. Kalau begitu mungkin aku salah lihat. Ada apa dengan anjing ini? Kejar dia. Mengapa kamu terus-menerus mengejarku? Mustahil. Tidak mungkin itu dia. Yang menyelamatkanku saat itu jelas Kak Momo. Cepat pergi. Setelah selesai makan, ia akan mengejarmu lagi. Hati-hati. Kakak, Apa kamu membuat masalah lagi? tidak, aku tidak. Kamu baik-baik saja. Aku takut Bibi dan yang lain akan menyentuh barang-barang nenek. Jadi aku datang untuk memeriksa. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Betapa berbahayanya kamu datang sendirian. Tidak bisakah kamu menunjukkan sedikit perhatian padaku? Aku hampir ketakutan setengah mati barusan. Bibi sengaja menaruh makanan anjing di tas ibu. Sengaja menarik anjing liar untuk mengejar ibu. Gu Yunyan. The film was translated and Berhenti mengikuti narrated kami. by M. Media. Mungkinkah aku benar-benar salah?
Aku bisa tidur saja di sofa. Kalian berdua tidurlah di kamar. Cepat pergilah. Bukankah ini Yunyan? Apa kamu kenal gadis kecil ini? Seorang gadis kecil yang hilang? Dia juga seperti Yunyan hari ini. Dikejar oleh anjing. Aku menggunakan Jianbing untuk mengalihkan perhatian anjing itu. Apa yang terjadi kemudian? Keluarganya datang mencarinya. Mereka mengambil foto ini sebagai souvenir. Gadis kecil ini sangat mirip Yunyan. Kakak Momo. Halo Kak Momo, apakah kamu masih ingat bagaimana kamu menyelamatkanku saat itu? Tentu saja aku ingat, kamu sedang dikejar anjing saat itu. Dan untuk menyelamatkanmu, aku melemparkan Jianbing yang baru kubeli kepada anjing itu. Dan begitulah kamu lolos dari bahaya. Lalu mengapa Lucy memiliki fotoku di rumahnya? Dan menilai dari apa yang dia katakan. Sepertinya dialah yang menyelamatkanku saat itu. Kamu, apakah kamu memberitahunya tentang ini? Jika kamu tidak menyebutkannya, aku tidak akan menyadarinya. Dia memang terlihat sedikit mirip Yunyan. Gadis kecil yang kamu selamatkan saat itu. Pasti Yunyan. Sungguh suatu kebetulan. Sudah selarut ini. Kemana dia lari sekarang? Tempat yang menyedihkan. Yunyan, kamu baik-baik saja? Tidak. Kenapa kamu berkeliaran sendirian larut malam? Mungkin dia belum terbiasa dengan lingkungan baru. Hujan akan segera turun deras. Mari kita kembali dulu. Baiklah. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Itu Guntur. Kaca, punyamu terlihat seperti hati. Mengapa dia juga memiliki tahi lalat seperti itu? Mungkinkah dialah yang menyelamatkanku saat itu? Kakak ilahi. Baiklah. Berhenti berdiri terpaku di sana. Cepat pulang. Ayo pergi. Ayo pergi. Cepat lab. Jika kamu tidak keberatan, maka pakai punyaku untuk saat ini. Terima kasih. Aku minta maaf. Kami tidak punya pakaian pria di rumahku. Tidak apa-apa. Aku bisa mengeringkan diriku sendiri. Yanyan, apa yang terjadi pada tanganmu? Apakah Lucy, jalan itu yang menyakitimu? Bukankah sudah kubilang? Untuk segera menjauh darinya. Bagaimana kau masih bisa terluka olehnya? Kak Momo, apakah kamu masih ingat foto ini? Setelah bertahun-tahun ini, bagaimana aku bisa ingat? Lucy ada di foto ini. Lucy. Foto ini jelas palsu. Lucy pasti telah memasang jebakan untuk memancingmu ke sana. Kau sama sekali tidak boleh mempercayainya, Yanyan. The Kak film was Momo, translated and mengapa tahi narrated by lalat M berbentuk Media. hatimu hilang? Kau, apakah kau membicarakan ini? Aku menghilangkannya dengan laser.
ikat nona muda tertua dari keluarga Gu untukku. Katakan padanya bahwa mulai sekarang, dia dilarang mengganggu Lucy lagi. Halo Kak Lucy, aku membelikanmu banyak hadiah. Halo Yunyan. Ada apa? Yunyan? Menangis. Apakah Anda tahu mengapa kami mengikat Anda? Anda memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak Anda provokasi. Aku tidak memprovokasi siapapun. Apakah Anda mengenal Lucy? Jika Anda berani memprovokasinya lagi, jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan kepada Anda. Lucy. Mungkinkah ini benar-benar seperti yang dikatakan Kak Momo, bahwa Lucy merencanakan semua ini? Lepaskan dia. Perawakannya tidak terlalu besar, tetapi nadanya cukup arogan. Kami akan mengikat Anda juga sebentar lagi. Aku akan mengatakannya lagi. Cepat lepaskan dia. Jika saya tidak melepaskannya, apa yang bisa Anda lakukan kepada saya? Jangan bergerak. Jangan sakiti dia. Kami tidak pernah berniat menyakitinya. Kami hanya ingin memberinya peringatan, untuk memberitahunya agar tidak. Awas. Awas. Lucy, bawa nyonya muda ke rumah sakit. Aku baik-baik saja. Mari kita periksa Yunyan dulu. Kamu tidak mengenal mereka. Apa yang kamu bicarakan? Lucy terluka saat mencoba menyelamatkanmu, dan kamu masih meragukannya. Katakan padaku siapa yang menginstruksimu. Yaya itu adalah putri tertua dari keluarga Su. Kak Momo. Apa ini? Ini adalah karyawan perusahaanku, ulasan tentang penggunaan produkmu, dan beberapa saran. Karyawan perusahaanmu. Semuanya sudah membeli Jianbing dariku. Tentu saja. Gue Yunshu. Kamu terlalu perhati-hatian. Terima kasih. Maafkan aku. Maaf, aku hanya sedikit bersemangat. Bukan apa-apa. Di dalam ini, ada juga pemikiranku tentang pengembangan produk barumu, beberapa ide dan saran. Kamu juga bisa melihatnya. Kamu sangat baik. Aku akan meneliti produk baru sekarang juga. Sekarang sudah jam 9. Kenapa tidak kamu teliti besok saja? Jika aku menelitinya hari ini, aku bisa menjualnya besok. Kalau aku tahu, memberikannya padanya besok siang. The film was translated and narrated by M Media. Kakak Deso. Aku di Hotel Kyoto. Menunggumu di kamar 1806. Lucy. Aku di Hotel Kyoto. Menunggumu di kamar 1809. Lucy. Tidak peduli seberapa kuat dirimu. Kau tetap kalah dariku.
Setelah malam ini, di mata kakak Yunjo, hanya akan ada aku. Pada jam segini, kenapa dia pergi ke Hotel Kyoto? Apa dia tidak tahu aku sibuk? Aku tidak akan pergi. Ibu, ikatan cinta ayah telah diperkuat lagi. Aku sama sekali tidak bisa menekan ikatan ini. Ayah sedang dikendalikan sekarang. Esumo pasti sedang mencoba mencelakai ayah. Cepat pergi dan selamatkan ayah. Dia ada di kamar 1809. Ingat, harus mengamankan bukti. Tenang saja, aku akan mengurus ini. Gue Yunsho. Bagaimana kabarmu? Dupa apa yang dibakar di ruangan ini? Kenapa masih membuat seluruh tubuhku terasa panas dan gelisah? Gue Yunsho, jernihkan pikiranmu. Lihatlah dengan jelas siapa aku. Ketulusan sejati dapat mematahkan semua ikatan. Gue Yunsho. Apa yang kamu katakan selama lamaran terakhirmu? Apakah itu tulus? Ketulusan yang mendalam. Mengapa kakak Yunjo belum datang? Aku di sini. Nona Su, bolehkah aku bertanya, apakah kamu dan pria ini memiliki hubungan romantis? Apakah nyaman untuk mengungkapkan tuan muda dari keluarga mana dia berasal? Semua ini adalah kau yang sengaja aturkan. Kau salah menilaiku, aku melakukan semua ini hanya untuk mengamankan bukti. Itulah mengapa aku melakukannya. Nyonya Gu, apa yang kamu lakukan pagi-pagi sekali? Minggir. Kau tunggu saja. Norasu, kapan kau akan membayarku sisa saldonya? Nyah, Aku punya bukti di tanganku. Jika kau tidak membayar sisanya, jangan salahkan aku karena tidak kooperatif. pesan tadi malam. The film was Bukan dikirim translated olehmu. and narrated by M Media. Pesan apa? Kalau begitu sepertinya, seseorang sok pintar tapi malah merusak rencananya sendiri. Kak Lucy, cepat lihat nomor pencarian trending teratas. Pewaris keluarga Su berkencan dengan anggota mafia di malam hari. Citra Nona Su yang susah payah dipertahankan. Citra baiknya hancur. Aku ingin lihat bagaimana dia akan terus berpura-pura sekarang. Rencananya tidak berhasil kali ini. Dan dia menderita penghinaan yang begitu besar. Aku masih tidak tahu bagaimana nanti. Dia akan mencoba menargetkan aku. Rencana apa? Dia awalnya membayangkan bahwa pemeran utama wanita dalam adegan itu seharusnya adalah aku. Jika aku tidak salah menebak, dia mungkin ingin bersama kakakmu.
untuk menghabiskan malam bersama, dan kemudian membiarkan para reporter menangkap aku dan Scarface berselingkuh. Dia juga merencanakan untuk menjebakmu. Itu keterlaluan. Aku akan menyelesaikan masalah ini dengannya. Lupakan saja. Lagi pula kita tidak punya bukti apa-apa. Selain itu dengan adanya bayi di sini, kita tidak takut dengan apapun yang dia lakukan. Kali ini, kita berutang semuanya pada bayi, karena telah menukar nomor kamar tepat waktu, yang mencegahnya berhasil. Aku juga berpikir begitu. Malam itu, aku jelas-jelas masuk kamar 1806. Tetapi saat aku bangun kamar itu, sudah menjadi 1809. Ayah, aku akan segera berpisah dari tubuh ibu. Untuk menyelamatkan ibu dari rasa sakit melahirkan. Mulai sekarang, aku harus memasuki kultivasi terpencil. Aku tidak bisa dengan mudah merapal mantra lagi. Kamu harus berkultivasi dengan ketenangan pikiran. Mulai sekarang aku akan melindungi ibumu. Jadi tadi malam, kalian berdua pergi ke hotel untuk menghabiskan malam bersama. Pantas saja, kalian pergi pagi-pagi sekali dari luar. Masih muda, tapi sudah suka bergosip. Aku akan menyiapkan lapakku dulu. Tuan macam apa? Bahkan tidak bisa mengalahkan wanita hamil. Aku menyumbangkan cukup banyak uang dupa. Kamu tidak hanya tidak membantu. Kamu bahkan membiarkan putriku menerima penghinaan yang begitu besar. Hari ini, kamu harus memberiku penjelasan. Alasan untuk hasil saat ini hanyalah karena kau tidak cukup kejam. Apa maksudmu? Kau mencoba segala cara yang mungkin untuk menghentikannya menghubungi Tuan Muda gue. Tidakkah kau pernah berpikir untuk membuatnya menghilang sepenuhnya? Mengakhiri segalanya sekali dan untuk selamanya. Begitu hal semacam ini terungkap. Bahkan jika keluarga gue tidak menuntut pertanggungjawaban kita, itu akan baik-baik saja. Tetapi kita bahkan mungkin berakhir di penjara. Ya, kami tidak berani mengambil risiko itu. Beritahu kami apa yang harus kami lakukan untuk membuatnya menghilang sepenuhnya. Bagi orang lain masalah ini mungkin membutuhkan operasi besar. Tetapi bagiku, cukup beri dia kesengsaraan hidup dan mati. Dan semuanya akan terselesaikan. Kesengsaraan hidup dan mati. Kesengsaraan hidup dan mati. Jika dia terkena kesengsaraan hidup dan mati dariku, setiap insiden kecil dapat merenggut nyawanya. Kecuali seseorang dapat menggantikan tempatnya. Jika tidak dalam 7 hari, dia pasti akan mati dengan kematian yang kejam. Kalau begitu cepat atur kesengsaraan itu untuknya. Aku tidak bisa menunggu 1 hari lagi. 7 menantu yang baik. Nenek membuat bubur truffle untukmu. Minumlah sebelum kau pergi. Ya, Sini biar aku suapi. The film semua was anggota tubuhku translated itu. and Kamu tidak perlu narrated by menjagaku M. seperti ini. Media. Aku akan melakukannya sendiri. Baiklah, kalau begitu hati-hati. Bagaimana rasanya? Ini lezat. Ada apa? Apa yang terjadi? Lucy, Mungkinkah ada racun di bubur itu? Tidak mustahil. Saya melihat Koki membuat bubur ini sendiri. Cepat panggil ambulans. sudah terlambat. Lucy, bertahanlah. Kita akan segera sampai di rumah sakit. Lucy. Ini gawat. Ibu telah ditimpa kesengsaraan hidup dan mati. Jika kesengsaraan ini tidak diselesaikan dalam waktu 7 hari, dia pasti akan mati. Kesengsaraan hidup dan mati. Cepat beritahu aku cara mengatasi kesengsaraan itu. Kesengsaraan hidup dan mati sangat ganas. Pemasang kesengsaraan menjaminkan nyawa mereka untuk ditukar dengan nyawa orang yang ditimpa. Untuk menyelesaikan kesengsaraan, seseorang harus menggantikan posisi ibu. Ayah, apa yang ayah lakukan? Lucy, jika seseorang harus mati, biarkan aku menggantikanmu.
Gue Yunsho. Yunsho. Cepat bangun. Bukankah kamu berjanji untuk melindungiku mulai sekarang? Bayi, cepat cari cara untuk menyelamatkan ayah. Ibu, kita harus mencari orang yang memasang bencana ini terlebih dahulu dan menghancurkan formasinya. Tidak perlu melihat, pasti Sumo. Aku akan mencarinya. Sayangnya aku sudah memperingatkan mereka. Tetapi mereka tidak hanya menolak mendengarkan. Mereka mengintensifkan upaya mereka untuk menyakiti cucu menantuku. Mereka menolak untuk meninggalkan rencana jahat mereka. Jika sesuatu terjadi pada Yunsho, saya wanita tua ini akan melawan seluruh keluarga mereka sampai mati. Siapa yang menghancurkan formasiku? Formasinya telah dihancurkan. Cari pendeta tahu tua pemasang bencana itu. Aku akan terlibat dalam duel sihir dengannya secara langsung. Jika dia kalah, dia akan menderita serangan balik, maka ayah akan bisa bangun. Kalau begitu mari kita pergi sekarang. Ibu, bajingan tua ini memiliki keterampilan yang mendalam. Melawannya akan mengonsumsi banyak energi vitalku. Pada saat aku lahir, ibu mungkin harus menanggung rasa sakit 10 kali lebih besar daripada yang dialami wanita normal saat melahirkan. Tidak apa-apa. Demi ayahmu. Ibu bisa menahan rasa sakit apapun. Cicit, bisakah kau mengalahkannya? Nenek buyut yakinlah. Berhenti di situ. Aku pikir itu adalah tokoh penting. Ternyata itu hanyalah seorang gadis muda. Kamu mempraktikkan sihir hitam dan masih berani berbicara begitu lancang. Aku sarankan kamu menarik kembali mantrimu, agar kamu tidak menderita serangan balik. The film was Aku telah berkultivasi translated selama and bertahun-tahun narrated dan by tidak M. pernah ada Media. siapapun berani berbicara kepadaku seperti ini. Kau sudah menjadi korban dari kesengsaraan hidup dan mati yang aku pasang. Malam ini adalah malam kau mati. Aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Kakak. Halo, Kak Lucy. Cepat kembali, kakakku sudah bangun. Baiklah. Kamu datang. Kenapa kamu begitu bodoh? Ada apa? Dokter bilang aku pasien yang sakit parah. Pukulan yang baru saja kamu layangkan. Bukankah itu termasuk percobaan pembunuhan terhadap suamimu sendiri? Siapa yang menyuruhmu berpura-pura terluka dan menipuku? Nanek dan yang lainnya masih menonton. Orang tua. Union bilang kedai yang baru dibuka itu cukup bagus. Benar-benar mari kita coba. Ada apa? Apakah aku benar-benar mengenai lukanya? Jangan bergerak. Biarkan aku memelukmu sedikit lebih lama. Ketika mobil itu menabrak kita hari itu. Aku benar-benar takut tidak akan bisa melindungimu. Jangan lakukan itu lain kali. Aku membuatkanmu sup jamur kesukaanmu. Apakah kamu mau mencobanya? Momo.
Ada apa? Siapa yang menulis ini? Tuan Li berkata. Reaksi baliknya akan membunuhku. Lucy belum mati. Ibu berita yang ibu minta seseorang selidiki. Apakah itu akurat atau tidak? Berita datang dari keluarga Gu sore ini. Yunju sudah bangun. Mau mari kita berhenti sekarang saja. Hentikan. Jika aku tidak bisa memilikinya. Jalan itu juga tidak boleh berpikir untuk mendapatkannya. Kapan Nyonya Gu selesai membuatnya? Ini adalah produk baru yang aku kembangkan. Aku belum yakin tentang rasanya. Kamu sebaiknya tetap pergi makan sarapan yang dibuat Koki. Tidak, aku ingin menjadi yang pertama memakannya. Jika kebetulan rasanya tidak enak. Kamu tidak diizinkan mengkritikku. Tentu saja tidak. Aku hanya akan memberikan saran untuk perbaikan. Sangat patuh. Kak, lukamu sudah tidak sakit lagi. Kau sekarang praktis seperti aksesori manusia. Yunyan. Sudah waktunya kamu pindah kembali ke rumah besar lama bukan? Terus-menerus tinggal di taman. Mengganggu kami berdua. Tepat The sekali. film was translated Kita akan and pergi segera narrated setelah by kita M menghabiskan Media. Jianbing ini. Nenek, ini produk baruku. Cucu menantu, rasa baru ini lebih enak daripada masakan Koki Michelin. Nenek, aku belum makan. Kak Lucy, rasa apa ini? Ini sangat lezat. Rasa coklat. Kak Lucy, keahlianmu, kau bisa membuka toko berantai. Kak, cepat investasikan pada Kak Lucy. Jika kakak tidak berinvestasi, aku yang akan melakukannya. Saya akan berinvestasi juga. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Mari kita coba dulu. Jika tanggapannya bagus, maka kita bisa. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Mari kita coba dulu. Kalau begitu aku akan pergi menyiapkan lapaknya dulu. Aku akan pergi bersamamu. Semuanya berbaris dengan benar. Hari ini persediaan cukup. Semua orang bisa membeli. Beri aku yang rasa coklat. Baiklah. Beri aku yang rasa kue keju stroberi. Aku mau Jianbing sayuran. Kapan kamu menjadi begitu terampil dalam gerakanmu? Ini sebenarnya bukan hal yang sulit sejak awal. Ini benar-benar tidak sulit. Lucy. Lihat ini apa? Kontrak sewa. Kamu sudah pulih. Tentu saja. Sekarang sudah banyak orang. Bukankah kita terus cepat? Halo Nona Lu. Saya pemilik supermarket. Saya pernah membeli Jianbing dari Anda sebelumnya. Saya pikir rasanya luar biasa. Saya ingin memesan dari Anda untuk 2000 Jianbing beku. Berapa banyak? Jika Anda pikir tidak ada masalah, kita bisa menandatangani kontrak besok. Saya bisa membayar Anda uang muka untuk sebagian dari pembayaran. Tidak masalah. Aku akan membiarkanmu sombong 1 hari lagi. Pesanan pertama istriku. Seharusnya milikku. Segera telepon Nyonya. Dan pesan 10.000 Jianbing. Halo, Halo, aku ingin memesan 5.000 porsi rasa coklat. 5.000 porsi panekuk rasa kue keju stroberi. itu total 10.000 porsi. Tapi aku tidak bisa membuat sebanyak itu sekarang. Bukankah kau akan membuka toko? Setelah toko dibuka, aku akan membutuhkan sebanyak ini setiap hari untuk membuat sarapan bagi karyawan kami. Ya, setelah toko buka itu, seharusnya mungkin. Tokoku baru saja buka.
Dan 2 klien besar sudah datang mengetuk. Kalian berdua benar-benar bintang keberuntunganku. Kak kerja bagus. Apa yang dilakukan klien pertama? Mengapa mereka begitu terus terang? Tokonya bahkan belum buka. Dan mereka ingin menandatangani kontrak serta membayar deposit. Dia sepertinya pemilik supermarket. Mungkin supermarket itu sangat membutuhkan barang-barang itu. Nonasu. Harga dari nyawa manusia. Kau tahu itu. Terlebih lagi dia bukan orang biasa. Ini hanyalah pembayaran di muka. Selama kau melakukannya dengan bersih. Aku benar-benar tidak akan mengurangi 1 sen pun darimu. Jangan khawatir. Hal semacam ini, kami belum pernah gagal sebelumnya. Bukankah ini seharusnya gudang makanan beku? Mengapa ini gudang yang ditinggalkan? Wanita hamil kecil kau cukup tepat waktu. Bos, makanlah panekuk. Ini adalah model terbaru, rasa baru. Cukup omong kosong. Masuk ke sini. Translated and narrated by M. Media. Jadi kau adalah orang yang memiliki kemampuan misterius. Wanita hamil itu. Aku menjual panekuk. Bos, apakah kamu mau membeli panekuk? Aku pikir, kau adalah semacam tokoh penting. Aku bahkan secara khusus membawa 4 saudara. Ternyata itu hanyalah seorang gadis muda yang tidak berpengalaman. Apakah kamu mau membeli panekuk? Jika tidak, aku akan pergi sekarang. Mau pergi? Tinggalkan kepalamu di belakang. Aku bahkan tidak mengenalmu. Mengapa kamu membunuhku? Serang. Apa kamu yakin ada di sini? Itu benar. Ada di sini. Nyonya ampuni nyawaku. Itu diperintahkan oleh Nonasu. Kak Lucy, langkahmu bahkan lebih hebat daripada langkahku dulu. Keren sekali. Lucy. Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Mereka tidak tahu. Aku punya bayiku yang melindungiku. Melindungi ibu adalah tanggung jawabku. Aku berutang besar padamu kali ini. Setelah kita kembali, ayah akan memberimu hadiah yang bagus. Bawa mereka ke kantor polisi. Hukum berat para pelakunya. Bawa mereka pergi. Ya Tuan. Tidak apa-apa. Nenek. Biar aku yang melakukannya. Bagaimana? Ini lezat, Nenek. Terima kasih, Nenek. Syukurlah kau selamat dan sehat. Nenek tidak tahu. Orang-orang dunia bawah itu betapa garang dan mengancam penampilan mereka. Untungnya Baby ada di sana untuk melindungi Kak Lucy. Kalau tidak, aku tidak bisa membayangkan apa akibatnya. Asuhan ini semakin keterlaluan. Tidak mungkin. Kali ini saya harus pergi ke keluarga Su untuk menuntut penjelasan. Nenek, lupakan saja. Aku tidak mendapat masalah apapun. Lagi pula, kamu tidak perlu secara pribadi menuntut penjelasan. Seseorang secara alami akan memberi kita penjelasan. Mungkin, Sumo sudah dibawa pergi sekarang. Kak Lu si benar-benar memprediksinya. Sumo ditangkap karena menyewa pembunuh bayaran. Itu ada di mana-mana di pencarian trending. Berita utama. Kau menuai apa yang kau tabur. Hukum dia 10 atau 8 tahun. Lihat, apakah dia berani bermain trik di belakang kita lagi. Suami, cepat pikirkan cara. Kita tidak bisa hanya melihat tanpa ada putriku. Masuk penjara. Apa yang bisa kulakukan? Atau, mari kita pergi ke keluarga Gu, memohon mereka untuk mencabut gugatan. Dia menyewa pembunuh bayaran. Keluarga gue. Bagaimana mungkin mereka mencabut gugatan dengan begitu mudah? Kedua keluarga kita, bagaimanapun juga sudah berteman selama bertahun-tahun. Jika itu tidak berhasil, kita beri saja mereka uang jika benar-benar tidak berhasil. Beri mereka saham perusahaan. Harganya, biarkan mereka yang menentukan. Ini adalah satu-satunya pilihan. Kita harus mencoba segalanya bahkan jika situasinya tanpa harapan. Apa yang kamu lakukan? Nona Lucy, kami. Apa yang ingin kamu katakan? Nona Lu. Tolong aku mohon biarkan Momo pergi. Kami bisa memberimu kompensasi. Putrimu. Hampir membunuh istri dan anakku.
Kompensasi apa yang bisa kamu tawarkan? Kami ada urusan. Mohon permisi. Asalkan kamu mencabut tuntutan terhadap Momo. Berapa banyak uang yang kamu inginkan? Sebutkan harganya. Apa kamu pikir aset keluarga Guku lebih rendah daripada aset keluarga Sumo? Atau kamu pikir aku Gu Yunso kekurangan uang? Yunjo, mengingat kedua keluarga kita adalah teman turun-temurun. Hentikan pembahasan masalah ini. Sejak hari keluargamu menjebak kakakku, kedua keluarga kita tidak memiliki hubungan apapun. Fakta bahwa putrimu Sumo telah mencapai titik ini hari ini adalah balasan yang setimpal. Ayo pergi. Tunggu. Tidak. Aku mohon padamu. Tolong aku mohon padamu biarkan dia pergi. Mumu adalah satu-satunya anak kami. Jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak mau hidup lagi. Apakah kamu gila? Bangun. Baiklah. Selama kamu mengakui di depan wartawan, kerugian apa yang ditimbulkan Sumo pada keluargaku, kerugian macam apa yang telah dilakukan, dan meminta maaf secara publik, aku akan mempertimbangkan untuk membatalkan gugatan. Tuan Su dan Nyonya Su, bolehkah aku bertanya, apakah kalian di sini hari ini atas nama Nona Su untuk meminta maaf kepada Nona Lucy sebelum Nona Su melaksanakan rencananya? Apakah kalian tahu tentang itu? Bahwa Momo bisa melakukan tindakan bodoh menyewa pembunuh. Itu semua karena kita sebagai orang tua gagal membimbing anak kita dengan benar. Kami sekarang akan meminta maaf kepada Nona Lu atas namanya. Mohon maafkan kami. Kami minta maaf. Kami salah. Dan apa lagi? Sepertinya permintaan maafmu kurang tulus. Selain itu, kami juga seharusnya tidak mempercayai kata-kata seorang penipu dan menggunakan formasi susunan. Formasi susunan. Itu kejam. Apalagi, Selain itu, Sumo ingin menikah dengan grup gue. Menggunakan pendeta Tao, menggunakan batu ajaib untuk mengendalikan penyakit tuan tua gue. Dan bahkan menempatkan ikatan cinta bunga persif pada Yunshol. Nona Su pasti gila untuk menikah. Itu lucu sekali. dan Sumo selalu menggunakan Yunyan untuk menjebakku. Bahkan sampai menculiknya. Nona Lu, bolehkah saya bertanya, apa komentar Anda tentang permintaan maaf keluarga Su? Karena mereka telah meminta maaf dengan tulus. Aku tidak akan memperpanjang masalah ini lagi. Ayo pergi. Nona Lu benar-benar cantik dan baik hati. Ketika Momo keluar, aku akan membereskanmu dengan benar. Modal ini anti jatuh dan tahan panas. Sangat cocok untuk ibu hamil dan bayi baru lahir. Terima kasih atas rekomendasi Anda. Rekomendasi Anda sangat profesional. Apa kamu tahu banyak tentang ini? Aku berspesialisasi dalam meneliti produk ibu dan bayi, dan dapat memberimu saran yang paling bijaksana. Baiklah. Aku akan mengambil semua barang dari pilihan ini. Kami akan memiliki konsultan khusus di masa depan. Jadi kami tidak membutuhkan campur tangan orang luar. Apakah kamu cemburu? Atau kamu hanya menghambur-hamburkan uang? Aku ingin memberitahu seluruh dunia betapa berharganya dirimu. Ayah, bukankah ayah juga tidak senang dengan grup Gu? Jika tidak, mari kita pikirkan cara untuk membuat grup Gu bangkrut. Momo, kau akhirnya bersedia melepaskan Gu Yunjo demi wanita itu. Dia benar-benar mencoba mengirimku ke penjara. Aku ingin dia berlutut di hadapanku dan memohon padaku. Ya, memang seharusnya begitu. Keluarga gue memiliki fondasi yang kuat. Bagaimana mungkin semudah itu untuk membuat mereka bangkrut? Kita bisa bersatu dengan beberapa perusahaan lain di industri yang sama dan mengusulkan perjanjian taruhan. Grup Gu adalah perusahaan yang sangat besar. Begitu bangkrut, betapa besarnya pasar yang akan terbuka. Jatuhnya paus. Semua hal berkembang. Jatuhnya seekor paus. Semua hal berkembang. Keluarga Su bergabung dengan para pesaing untuk menekan harga. Keuntungan kami anjlok. Bank menuntut pembayaran. Jatuh tempo minggu depan. Aku khawatir kita harus menghentikan produksi. Bukan berarti aku ingin MNG kritik MO. Cahaya senja hari ini sangat indah. Apakah kamu mau keluar dan melihatnya? Apakah kita masih membutuhkan perusahaan ini? Mari kita akhiri pertemuan hari ini di sini.
Ini benar-benar indah. Aku bermimpi tadi malam. Aku bermimpi seseorang menggunakan penetapan harga terdiferensiasi untuk menekan dumping harga yang jahat. Kamu sudah tahu. Sebenarnya akar penyebab pemotongan harga terletak pada keinginan mereka untuk memulihkan dana. Sebaiknya kita memenuhi kontrak secara bertahap untuk mengurangi campur tangan lawan. Kemudian, gunakan solusi rantai pasokan yang baru untuk mengunci pasar. Kamu adalah jenius bisnis yang paling berharga. Cucu menantu. Media berita utama melaporkan tentangmu hari ini, mengatakan kau adalah bintang keberuntungan keluarga Gu kita. Kita berhutang kali ini, padamu juga, bisnis keluarga, berhasil The mengatasi film was krisis dengan lancar. translated Nenek, and narrated itu semua by ide M. Yung Shu. Media. Aku hanya memberinya sedikit saran. Kak Lucy, video Anda yang secara terbuka memaafkan keluarga Su telah melampaui 10 juta penayangan. Anda sekarang menjadi topik trending nomor 1 di seluruh internet. Ibu hamil terkuat di bumi. Satu orang mengalahkan preman geng. Juga mendominasi posisi teratas di pencarian trending. Aku baru saja mengalahkan beberapa preman kecil. Nyonya Gu, tolong jangan terlalu rendah hati. Nenek, aku membawanya sekarang. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya belum berfoto dengan idola saya. Mengambilnya besok akan sama saja. Mengapa kau begitu tidak peka? Kalian berdua pergilah istirahat. Teknik ketua Gu sangat terampil. Sebelumnya, kamu pasti sudah memijat banyak gadis lain kan? Aku mempelajarinya khusus untukmu. Di masa depan kamu tidak diizinkan untuk cemburu karena hal semacam ini. Keluarga Su, apakah akan segera memulai likuidasi kebangkrutan? Malam ini kita tidak usah membicarakan mereka. Nyonya besar, tolong saya mohon belas kasihan Anda. Tolong biarkan kami pergi. Kami tahu kami salah. Bagaimana kau memperlakukan keluarga saya saat itu? Sekarang kau tahu cara M.E.K.N.Y.S. alinea? Sudah terlambat. Saya sudah memberi kalian satu kesempatan. Kalian tidak hanya tidak bertobat, tetapi kalian mengintensifkan tindakan kalian. Kalian ingin kami memaafkan kalian. Itu sama sekali tidak mungkin. Mengapa kamu tiba-tiba membawaku keluar? Lucy. Meskipun kita sudah mendaftarkan pernikahan kita, aku selalu berutang lamaran padamu. Dan pernikahan resmi. Menikahlah denganku. Tunggu sebentar, saya keberatan. Mengapa kamu di sini? Trik apa yang kamu lakukan sekarang? Bagaimana mungkin ipar perempuan bisa sedekat saudara perempuan? Saya ingin menjadi saudara angkat dulu dengan kakak Lucy, baru kemudian menikahi kakak saya. Dengan cara ini, saya akan menjadi anggota keluarga terdekatnya. Dia adalah istriku. Jika dia ingin dekat itu hanya denganku, apa hubungannya itu denganmu? Jika bukan karena saya saat itu, kalian berdua bahkan tidak akan saling mengenal. Siapa tahu mungkin saat ini, salah satu dari kalian masih akan menjual panekuk di warung jalanan. Dan yang lainnya, sudah akan menjadi ayah dari anak Sumo. Apa hubungannya perkenalan kami denganmu? Jika bukan karena kamu meminum air yang kuberikan, bisakah kamu tidur dengan kakak Lucy di hotel itu? Kamu yang membiusku. Kamu yang memberikan obat itu. Saya tidak tahu itu adalah obat. Saya baru tahu belakangan. Bagaimanapun tidak peduli apapun. Jika bukan karena saya, kalian berdua tidak akan bertemu. Jetty, kamu pasti harus berterima kasih padaku. Kamu membiusku. Dan sekarang kamu datang ke sini mencari pujian. Saya sungguh tidak tahu itu adalah obat. Sumo memberikannya kepada saya. Saat saya menyadari apa yang terjadi. Kalian berdua sudah, kakak, bukankah saya hanya mencoba membantu Anda? Kamu hanya ingin membantu Sumo menyakitiku. Biar aku beritahu sesuatu. Jangan pernah berpikir untuk menjadi saudara angkat. Lucy, hanya bisa menjadi kakak iparmu. Saya tidak peduli. Saya ingin duduk di tengah saat kalian menikah. Kalau tidak saya akan membuat masalah. Kalian berdua bersaudara. Bisakah kalian berhenti bersikap kekanak-kanakan? Pernikahan itu. Aku akan mengubah pernikahanmu menjadi pemakaman. Selamat-selamat. Semoga kalian bahagia menikah selama 100 tahun. Selamat-selamat.
Mengapa dia ada di sini? Dia tidak datang untuk membuat masalah kan? Awasi dia. Selamat. Apa yang tidak bisa kudapatkan? Dia juga tidak boleh bermimpi untuk mendapatkannya. Gila. Aku jati gila karenamu. Go Yunju, aku sudah sangat baik padamu. Mengapa kamu menolak bahkan untuk melihatku? Apa yang begitu istimewa dari wanita ini? Yang membuatnya pantas kamu perlakukan seperti ini? Bawa dia pergi. The film was Serahkan dia ke polisi. translated Lepaskan. and narrated by M Media. Jangan takut. Aku di sini. 1 minggu kemudian. Yun Xiao, lihat. Betapa lucunya bayi kita. Dia benar-benar cantik. Dia terlihat sangat mirip denganmu. Susu pertama bayi. Harus saya yang memberikannya. Mengapa kamu ikut campur lagi? Bibi, aku tidak minum susu. Aku mau makan sashimi usus besar. Kamu bayi kecil. Seleramu sungguh kuat.